hidupkan kameranya, mematikan suaranya ya, dan jangan lupa menjaga niat. Terima kasih. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Tedian dan sahabat semua. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih semuanya atas kehadiran pada malam hari ini. Ada Bang Eko, ada Rizka dari Depok, ada Mbak Kunarti, ada Mbak Rizka, ada Mbak Febri, ada Mbak Risma, ada Bang Zulfikri. Terima kasih semua atas kehadiran pada malam hari ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah ala kulli halin, Alhamdulillah bi kulli ni'matin tatimus shalihat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wa hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wahaikum jami'an kita Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbib lakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran, in kuntum tuhibbunallah, jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka niscaya Allah akan mencintaimu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Baik sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabatmu itu sakinah, alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali. Kita sama-sama niatkan, kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap aktivitas yang kita lakukan. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi kita semua untuk bisa senantiasa ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, izinkan saya share screen ya. Tema kita pada malam hari ini terkait dengan love language. Boleh jadi latar belakang dari love language ini memang ada satu buku bestseller ya. Buku bestseller dari Gary Chapman ya, international bestseller yang membahas terkait dengan bahasa cinta. Jadi kalau ada yang belum punya bukunya, silakan dibeli, silakan dinikmati terkait dengan bahasa cinta. Baik, tentu kita ada dua padanan, satu bahasa, satu cinta. Kira-kira apa sih makna cinta? Saya senantiasa mengutip satu definisi pengertian dari cinta yang sederhana, dan itu berasal dari satu riset di Amerika sana. Jadi riset ini melibatkan ribuan orang dan yang dipimpin oleh juri dari berbagai macam latar belakang keilmuan. Jadi kuesioner itu meminta kepada ribuan orang untuk mengirimkan apa sebenarnya arti dari cinta. Ya, pertanyaan sederhana, apa sebenarnya arti dari cinta? Jadi ribuan orang itu menulis, dan dari ribuan orang itu dikumpulkan, lalu para pakar itu dari berbagai macam latar belakang ilmu, mereka merumuskan, mengintisarikan dari berbagai macam pendapat. Kira-kira apa sih sebenarnya definisi cinta itu? Lahirlah satu kalimat sederhana. Cinta itu adalah pleasure to giving. Jadi kenikmatan untuk memberi. Jadi sahabat semua, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
ternyata satu hal yang kadang orang lupakan dalam hidup ini adalah menikmati. Jadi kadang orang memiliki harta tetapi tidak menikmati. Kadang orang memiliki kendaraan, dia tidak menikmatinya. Kadang orang memiliki apa saja, tetapi setelah mereka sanggup memilikinya, ketika Allah memberikan kepada mereka harta itu, mereka justru tidak punya kemampuan untuk menikmati. Jadi berbeda antara memiliki dan menikmati. Dan menikmati itu tidak sekedar menikmati. Ada orang yang betul-betul joyful, enjoy banget menikmati apa yang ia miliki hari ini. Maka kalimat pleasure, dia menikmati, berarti dia menerima nikmat itu. Setelah menerima, dia punya kesadaran untuk bersyukur terhadap nikmat itu, sehingga betul-betul ia merasakan pleasure, enjoy. Nah, contoh yang paling gampang, Anda setiap hari boleh jadi minum, katakanlah 10 liter. Tetapi ketika Anda minum, boleh jadi Anda meminumnya tanpa ada perasaan apa-apa, tanpa ada ingatan apa-apa, minum saja. Karena boleh jadi seseorang menganggap aktivitas minum air putih itu aktivitas yang biasa saja. Nah, tapi ketika seseorang itu ada dalam kesadaran, ada dalam penerimaan, ada dalam rasa syukur, maka seteguk air itu punya menghantarkan baginya kebahagiaan, menghantarkan kebaginya pleasure gitu. Dan tidak hanya sampai situ, ternyata tidak hanya sampai pada derajat menikmatinya, tetapi justru ia menjadikan kenikmatan itu sesuatu yang joyful, sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang memuaskan itu jadi dorongan bagi dia untuk memberi kepada orang lain. Jadi kalimat sederhana ini ternyata memiliki makna yang mendalam, ya, pleasure to giving. Sehingga dia sudah lepas dari menikmatinya, bahkan ia menyerahkan kenikmatan itu untuk bisa dinikmati oleh orang lain. Pleasure to giving. Dan ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi dia tidak melihat lagi kepada orang yang diberinya, tetapi dia justru melihat pada aktivitas memberinya itu, memberi karena dia mensyukuri betul, menikmati betul itu, sehingga ia ingin orang lain pun mendapatkan hal yang sama. Nah, tentu to giving berhenti di situ. Dia tidak mengharapkan feedback, tidak mengharapkan balasan, tidak mengharapkan pamrih dari apa yang diberi. Itulah satu definisi cinta, ya, love, atau dalam bahasa Arabnya adalah hub atau mahabbah. Nah, tentu sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari mana datangnya cinta? Tentu anugerah seseorang bisa mencintai itu berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi muhabbah itu ada dalam derajat yang paling tinggi karena itu adalah aktivitas ruhani, aktivitas yang Allah berikan kepada manusia, sehingga manusia betul-betul dengan cintanya itu bisa berbuah begitu banyak aktivitas kebaikan. Ini ayat
yang dibaca ketika dalam satu akad pernikahan. Satu diksi yang sangat jelas, wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Dan kami jadikan di antara kita, suami istri, ayah ibu dengan anak, seseorang dengan hewan peliharaannya, seseorang dengan tanaman yang ia pelihara, seseorang dengan temannya, seseorang dengan gurunya, dengan atasannya, wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Dan kami jadikan di antara kalian mawaddah dan rahmah. Juga di dalam Al-Quran di surat Maryam, Allah Jalla Jalla menyampaikan, innal ladina amanu wa amilus shalihat sanaj'alul lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh, saya ja'ala, Allah akan jadikan di antara mereka dari interaksi iman dan interaksi amal soleh ini, dijadikan interaksi di antara mereka itu dari sisi Allah Ar-Rahman wudda, kasih sayang di antara mereka. Wudda ini tadi mawaddah, saya ja'alulahumur rahman wudda. Juga kita bisa sampaikan ya, ketika berikan lebihan kepada Nabi Musa. Apa yang Allah berikan kepada Nabi Musa, setiap yang memandangnya timbul perasaan bahagia, timbul perasaan senang, sama seperti Anda menjenguk teman Anda yang baru mendapatkan anugerah bayi. Maka orang-orang di sekelilingnya itu timbul mahabbah, timbul cinta, langsung jatuh cinta kepada bayi itu. Wa alqaitu, jadi alqaitu ketika bertemu, alaika mahabbatan minni, maka dia berada di atas cinta yang Allah anugerahkan kepada bayi itu. Dan itu terjadi kepada setiap kita ketika kita bertemu bayi yang kecil, yang polos, yang lucu. Wa alqaita 'alaika mahabbatan minni. Maka ketika kita menatapnya, ketika kita bertemu, bahkan kita menyentuh kulit bayi itu, ada dorongan bagi kita untuk mencium bayi itu, mencium tangannya, mencium keningnya, memeluknya. Wa alqait 'alaika mahabbatan minni. Nah, jadi itu semua adalah wujud dari kasih sayang Allah yang Allah turunkan, yang Allah limpahkan kepada kita. Juga di ini ayat yang lengkapnya, wa aqdi fihi fil tabut wa aqdihi fil yami fayudhihi yamu bisahil yakhudhu aduli wa adulah wa alqaitu 'alaika mahabbatan lutusna 'ala aini. Masya Allah, di mana bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan bayi Musa yang diletakkan di dalam aliran air, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang mendapatkannya jatuh cinta, dan Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberikan pengawasan terhadap bayi Musa alaihissalam. Jadi bayangkan Anda bayi Musa itu. Bayangkan Anda bayi Musa itu. Dan Allah yang pemilik Anda, pengatur kehidupan Anda, pemberi nikmat kepada Anda. Allah Subhanahu wa taala amat mudah menjadikan seseorang dicintai oleh makhluk yang lain. Tiba-tiba berbondong-bondong orang mencintainya. Kenapa? Karena Allah lah zat maha cinta yang menganugerahkan cinta kepada seseorang sehingga mampu mencintai orang lain. Sampai orang itu terharu, sampai orang itu nangis, sampai orang itu mendekat, sampai orang-orang itu menunggu
orang yang dicintainya. Sebagaimana ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah Al-Munawwarah, penduduk Yathrib, penduduk Madinah Al-Munawwarah naik ke atap rumah mereka. Mereka datang keluar kota Madinah, mereka naik kepada pohon kurma karena dorongan cintanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menunggu-nunggu, dan itulah anugerah cinta yang Allah hujamkan kepada penduduk Yathrib untuk menjemput kedatangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada kalimat nasyid yang terkenal sampai hari ini. Tala'al badru alaina min taniyatil wada wajaba syukru alaina ma da'a lillahi. Itu bagaimana kita merasakan momentum itu, momentum cinta yang diungkapkan. Qala al-badru alaina, telah datang bulan purnama atas kami. Minta niatil wada, dari antara dua lembah. Wajib syukru alaina, dan kami semua bersyukur. Mada alillahi, barang siapa yang menyeru kepada Allah, maka Allah akan memberikannya hidayah. Nah, dan juga sampai itu diungkapkan di dalam Al-Quran. Diverbalisasi, wa qalat imra'atu fir'aun, dan berkata perempuannya Fir'aun, qurratu aini li, ia adalah penyejuk hatiku, walaka, dan juga bagimu. Jadi ternyata Fir'aun itu juga turut bahagia, senang dengan kehadiran bayi Musa. La taqtuluhu, jangan engkau membunuhnya. Asa ayyan fa'ana, mudah-mudahan itu akan bayi ini akan bermanfaat bagi kita. Aw nattakhidahu walada, dan kita mengambilnya sebagai anak. Wa hum la yashkurun, sedang mereka tidak mengajarinya, tidak menyadari makar Allah yang kelak kemudian Nabi Musa alaihissalam yang akan meruntuhkan kesombongan kekuasaan Fir'aun dan juga kroni-kroninya. Bahkan sahabat semua, ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan makhluk yang lainnya mencintainya. Masya Allah, ada orang ini. Sebagaimana diriwayatkan dari An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza haballahu ta'ala al-'abd", kalau Allah mencintai seorang abdi, nada Jibril, kata Jibril, "Inna ta'ala yuhibbu fulana ahbabuhu fayubihu", sesungguhnya Allah mencintai orang itu. Jadi ketika Anda dicintai oleh Allah Jalla Jalaluhu, amin, maka Allah akan menyampaikan bahwa Anda dicintai oleh Allah. Maka Jibril, Allah menyampaikan kepada Jibril, dan Jibril mengatakan, sesungguhnya Allah mencintai Anda. Disebut namanya. Ada Madian, ada Pak Eko, ada Zulfikri, ada Rista, dan lain sebagainya. Maka cintailah dia. Fayuhibbuhu, maka dicintai oleh Jibril. Fayunada fi ahli sama, dan malaikat Jibril pun berkata kepada penduduk langit, innallaha yuhibbu fulanan fahabbuhu fayuhibbuhu. Allah menyampaikan kepada Jibril, aku mencintainya, cintailah ia. Dan Jibril mengatakan kepada seluruh penghuni langit bahwa Allah, aku mencintainya, maka cintailah ia. Maka seluruh penghuni langit mencintainya. Tsumma yudha'ul qabul fil ard, terus dari langit ke-7, ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, ke-1 sampai ke dunia ini, sehingga semut-semut,
sehingga burung-burung, sehingga makhluk-makhluk yang ada di bumi ini mengetahui bahwa seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi luar biasa, sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana cinta itu dicontohkan oleh Allah Jalla Jalaluh kepada kita semua. Pertama tadi ya, dari apa yang disampaikan itu sudah jelas ya. Di dalam buku Jerry Chapman ini, kalau kita menukilnya, ada beberapa bahasa cinta. Dan dari ayat dan hadis yang saya sampaikan, yang pertama adalah tentu bahasa cinta itu perlu dikatakan. Katakanlah cinta Anda. Sampaikan sampai orang yang Anda cinta itu tahu bahwa Anda mencintai. Jadi word of affirmation. Kata-kata afirmasi bahwa Anda mencintai. Teman saya adalah ahli herbalis holistik. Suatu saat ada seorang anak yang sakit. Sudah dewasa, anak laki-laki. Dicek oleh dia hematologi, dan dia mengatakan, dia panggil orang tua. Dia katakan, anak ini sakit ini, mengidap penyakit ini. Dan penyakit ini disebabkan secara psikologis karena kurang kasih sayang. Lalu ditanya, lalu orang bapaknya mengatakan, oh saya mencintai anak saya. Saya teramat mencintai anak saya. Kata ayahnya atas apa yang disampaikan oleh teman saya. Lalu teman saya itu menyampaikan kepada bapak ini, apakah bapak pernah sebelum anak ini tidur berapa di sampingnya dan menyampaikan secara langsung, nah aku mencintaimu. Apakah bapak memeluknya dan menyampaikannya bahasa cinta itu secara verbal, secara langsung, secara nyata. Dan ternyata ibu dari anak ini mengatakan, ayah, suami saya jarang atau bahkan tidak pernah melakukan word of affirmation, melakukan kata-kata secara langsung bahwa ia mencintai anak. Dari hadis ini jelas kata-kata cinta. Jelas juga Rasulullah SAW memberikan kata-kata cinta, ya Humaira, wahai pemilik pipi yang kemerah-kemerahan. Juga Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha ketika Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama, bertemu dengan Jibril, dipeluk dengan erat sehingga Rasul langsung meriang, menggigil, turun dari Gua Hira. Sehingga melihat Rasulullah dengan keringat dinginnya, dengan wajah yang pucat pasinya, Rasul mengatakan, zamiluni, zamilu. Ya, segera saya kedinginan, selimuti saya, selimuti saya, selimuti saya. Ya Habibi, ya Habibi. Spontan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha mengatakan, wahai cintaku, wahai cintaku, wahai cintaku. Itu diafirmasi, diungkapkan secara langsung oleh Sayyidatina Khadijah pada waktu usia beliau 55 tahun. 55 tahun. Kalau sekarang sudah orang mengatakan nenek-nenek. Tapi kalimatnya, ya Habibi, ya Habibi, wahai cintaku, wahai cintaku. Kira-kira Anda punya kata-kata spesial tidak dengan bagi mereka yang sudah menikah dengan pasangan? Word of affirmation.
Lalu apa saja bahasa cinta yang lain? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah SAW di rumah, Rasulullah mengerjakan pekerjaan rumah tangga, yusa'iduni, membantu istri-istri beliau. Dan ketika datang an-nida, panggilan azan, Rasulullah menghentikan aktivitasnya dan bergegas pergi ke masjid. Dan segera kembali ke rumah setelah aktivitas zikir di masjidnya. Jadi yang kedua bahasa cinta yang dilakukan adalah act of service, tindakan untuk melayani. Tindakan untuk melayani, memberikan pelayanan. Bukti cinta. Ketika seseorang meminta bantuan, Anda langsung meninggalkan aktivitas yang waktu itu Anda sedang fokus, tapi Anda meninggalkannya sebagai bentuk layanan kepada orang yang Anda cintai dan sebagai bentuk kasih sayang. Itu bahasa cinta yang kedua. Ada juga bahasa cinta yang dilakukan dengan memberi hadiah. Dan itu dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Ketika itu Ali bin Abi Thalib ingin memberi hadiah kepada Fatimah Zahra. Aku ingin berikan hadiah buat Fatimah. Maka Ali bin Abi Thalib pergi ke pasar dan membeli hanya satu buah apel. Bayangkan, membeli untuk istrinya satu buah apel. Enggak sekilo, satu. Dalam perjalanan Ali bin Abi Thalib menemui ada orang yang meminta-minta, lalu Abi Thalib membelah apel itu setengah. Jadi cintanya terbagi setengah melalui buah apel ini. Aku cinta sama istri aku. Aku ingin memberikan Fatimah Zahra buah apel ini utuh satu biji, tapi aku temui orang duafa ini dalam perjalanan. Aku belah itu dan sebagian diberikan kepada duafa ini. Sampailah ke rumah Fatimah Zahra menyampaikan, wahai Fatimah, aku tadinya ingin memberikan kamu satu buah apel. Tapi di tengah perjalanan ada orang yang miskin, maka aku mohon maaf, aku membelahnya, membaginya setengah buat dia, setengah untukmu. Itu adalah bahasa cinta melalui hadiah. Hadiah-hadiah yang sederhana. Setengah buah apel, sederhana sekali. Tapi Ali bin Abi Thalib menyampaikan bahasa cintanya dengan memberikan hadiah. Dan Rasulullah SAW menyampaikan, tahabu, tahadu. Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Jadi itu bahasa cinta. Atau bahasa cinta yang lain, memberikan hadiah itu mentraktir. Rasulullah SAW menyampaikan, absyus salam, tebarkan salam. Wasilul arham, silaturahim. Wa'it'amut ta'am, traktir. Memberikan hadiah, mentraktir. Wasallu wan nas niyam, dan sholatlah ketika manusia sedang tidur. Dakhala jannah bisalam, maka engkau dakhala jannah bisalam, maka engkau akan masuk surga dengan damai. Jadi bahasa cinta itu bisa diberikan dengan hadiah sekecil apapun. Juga yang keempat, bahasa cinta bisa kita lakukan dengan physical touch. Dengan sentuhan fisik. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan apabila seorang lelaki mencolek istri, physical touch, dicolek, dikit aja, dicolek. Maka sentuhan itu bersama dengan sentuhan itu, maka Allah memberikan ampunan. Masya Allah, memberikan ampunan kepada kedua mereka.
istrinya yang dicolek, suaminya yang dicolek. Atau demikian sebaliknya. Jadi lakukan physical touch itu bahasa cinta yang bisa dilakukan oleh seseorang. Satu sisi dia lakukan itu dengan kata-katanya. Satu sisi dia lakukan itu dengan servicesnya. Satu sisi dia lakukan itu dengan hadiahnya. Dan begitu banyak yang bisa dilakukan. Dan yang terakhir, bahasa cinta yang bisa dilakukan adalah memberikan waktu untuk ngobrol bersama, quality time. Dan itu dilakukan Rasulullah SAW bersama Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu Aisyah mendengar dari dalam rumah, ada apa itu? Kok rame-rame? Kok rame-rame? Ada apa? Oh, ternyata ada keramaian di situ. Ada pertunjukan. Ada pertunjukan di luar sana. Lalu Aisyah mengajak Rasulullah SAW, aku ingin melihatnya. Maka Rasulullah bersama itu quality time bersama. Sampai Rasulullah SAW mengangkat Aisyah untuk melihat dari belakang itu pertunjukan apa. Nikmati kebersamaan dengan ayah bunda, nikmati kebersamaan dengan adik kakak, nikmati kebersamaan dengan tetangga, nikmati kebersamaan dengan pasangan, nikmati kebersamaan dengan anak-anak, quality time, ngobrol, saling mendengar satu sama lain, memperhatikan apa yang disampaikan dari hati ke hati, tidak diinterupsi, tidak disela. Wah, Masya Allah. Dan itu dilakukan Rasulullah SAW, quality time ketika berada di rumahnya. Maka sahabat semua, mudah-mudahan bahasa cinta kita bisa kita ungkapkan dengan orang-orang di sekeliling kita. Jazakumullah khairan katsiran atas pertemuan pada malam ini. Terima kasih. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan atau didiskusikan atau berbagi kepada sahabat yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz atas ilmunya malam ini. Bagi teman-teman yang tanya silakan. Mungkin ada yang meng-share. Silakan teman-teman. Cara saja ya, itu ada yang angkat tangan. Silakan. Ya, Assalamualaikum Silakan Pak Febri. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz untuk ilmunya hari ini. Semoga Ustadz dan tim serta para guru Ustadz mendapatkan keberkahan selalu. Amin ya rabbal alamin. Ustadz izin Ustadz mau nanya. Ini kan yang tadi disampaikan Ustadz ada 5 bahasa cinta ya Ustadz. Kira-kira kalau untuk mengetahui pasangan kita, apakah dia bahasa cintanya dari word affirmation, act of service, dan seterusnya, itu apakah ada tools-nya Ustadz untuk memudahkan? Itu saja Ustadz pertanyaannya. Jazakumullah khairan. Syukurillah. Baik, sahabat semua, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya pegiat Stephen itu salah satu metode alat untuk mengetahui kepribadian genetik seseorang. Kira-kira dari 5 hal itu presentasinya berapa gitu.
kalau saya misalkan orang thinking itu biasanya mengedepankan quality time. Quality time artinya kebersamaan secara berkualitas. Oke. Jadi tidak mau meninggalkan momen-momen pertumbuhan bersama istri dan anak-anak. Nah, misalkan saya dari sejak menikah sampai sekarang itu memilih untuk tidak jauh dari keluarga sejak awal sampai 25 tahun. Itu orang thinking ingin quality time. Boleh jadi orang feeling justru quality time-nya adalah kebersamaan, ngobrol, act of services, ada di situ. Tiap orang beda-beda presentasinya. Boleh jadi ada orang sensing yang quality time-nya adalah physical touch, artinya nggak mau sama seperti nggak mau jauh-jauh. Senantiasa kelihatan pasangannya, kelihatan anaknya, terlihat berinteraksi, dan interaksinya dengan main bersama bareng dengan physical touch. Bisa seperti itu. Dan ada juga orang misalkan insting justru kebersamaannya adalah melakukan aksi bersama, aksi nyata bersama, melakukan aktivitas bersama untuk bareng-bareng. Jadi ada aktivitas kebersamaan bareng-bareng yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu yang dilakukan oleh mereka, itu kan orang insting gitu kan. Ini bisa di off kan screen-nya. Lalu ada juga ada intuiting justru aktivitasnya bisa melakukan aktivitas yang penuh kreativitas, gitu kan. Makan di tempat-tempat yang baru, hal-hal yang baru mereka lakukan dengan anaknya, dengan pasangannya, dengan keluarganya, menyenangi hal yang baru dalam aktivitas. Jadi yang paling penting adalah Anda ketahui apa dominasi dari bahasa cinta Anda dan lakukan secara eksponensial, secara intensif, secara dengan kuantitas yang banyak. Apapun love language Anda. Kenapa? Karena sederhana. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang yang berbuat baik dari dalam dirinya dengan bahasa cintanya yang kuat, yang besar, yang banyak, maka dia akan memiliki daya jalan bertambah lagi model cara dia menyampaikan bahasa cintanya. Fokus aja pada satu bahasa cinta yang Anda kuasai, intensitaskan, perbanyak, perbesar, nanti Allah akan berikan tambahan-tambahan sehingga Anda mampu melakukan bahasa cinta yang lainnya. Begitu Mbak Febri, terima kasih. Jazakumullah khairan, Ustaz. Jadi cinta tuh ada pengaruh dari Stephen juga ya, Ustaz ya? Cara orang mengungkapkan secara karakter, secara genetika. Karena ada orang yang lebih senang mengungkapkan bahasa cintanya dengan ngasih-ngasih hadiah. Ada orang lebih senang dengan mengungkapkan bahasa cintanya dengan ngobrol. Ada orang yang senang memberikan cintanya itu dengan tindakan. Dan itu berasal dari genetika karakternya dan juga boleh jadi dari tempaan lingkungan di mana ia bertumbuh. Kenapa? Karena boleh jadi dia belajar mengungkapkan bahasa cinta dari orang tuanya.
dari ibunya, doa dari ayahnya, sehingga melekat pada diri Tedian dan ingin contoh, ingin meladani, ingin mengulang apa yang perasaan yang pernah dirasakan nyaman di perlakuan seperti itu, maka ia ingin mengulang perasaan enak itu, nyaman itu kepada orang lain. Nah, itu dari contoh-contoh bisa jadi dari teman, bisa jadi dari orang tua dan sebagainya. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah ya Ustaz ya. Jazakumullah. Teman-teman silakan apabila ada yang ingin ditanyakan kembali. Waktu kita lagi. Dan untuk khusus ada kajiannya nanti tanggal 28 akan diinformasikan lebih lanjut lagi. Nah, khusus lagi. Ada yang ingin ditanyakan. Kalau Rasulullah Ustaz, kira-kira apa Ustaz? Kenapa? Kalau Rasulullah kira-kira apa Ustaz? Kurang kedengaran suaranya. Kalau Rasulullah, Ya. Kira-kira bahas cintanya apa Ustaz? Kalau dari cerita-cerita. Dari tadi yang saya sampaikan, Rasulullah sempurna. Masya Allah. Sempurna mengungkapkan cintanya kepada Abu Bakar, Utsman, kepada Ali, kepada sahabat. Secara verbal, bahkan Rasulullah SAW itu mengungkapkan bahasa cintanya kepada kita, orang-orang yang belum pernah diciptakan. Jadi bahasa cinta Rasulullah SAW itu dari wal awal wal akhir, dari awal makhluk pertama sampai makhluk terakhir, itu kedapatan semua cintanya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah Jalla Jalla mengatakan laulaka, kalau tidak karenamu aku hancurkan semesta ini. Jadi hadirnya Rasulullah SAW itu karena cintanya Allah, dan cintanya Rasulullah SAW menembus ruang dan waktu, menembus seluruh makhluknya. Disitulah ada Rasulullah. Makanya kita diminta untuk bisa bersalawat kepada Rasulullah SAW sebanyak-banyaknya, sehingga bersambung cintanya Rasulullah SAW yang luar biasa dengan kita, dan kita betul-betul sangat membutuhkan cinta dan syafaatnya Rasulullah SAW. Masya Allah, jazakumullah Ustaz. Baik, ini apa ada yang masih mau bertanya atau kita tutup nih Ustaz? Kayaknya ini udah. Boleh ditutup Kak Ustaz? Baik. Boleh, sudah ditutup dengan tampilannya. Terima kasih kehadiran semua. Jazakumullah Ustaz atas kajian hari ini. Insya Allah bisa jadi bekal semua dan ilmu, dan semoga bermanfaat untuk semuanya. Sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu ya. Silakan untuk kameranya untuk kita foto bersama. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Baik, kita tutup dulu kajian hari ini. Jangan lupa ada kajian laki, khusus laki. Hadir yang laki. Kita tutup dulu bersama-sama dengan mengucap hamdalah, alhamdulillah. Penutup majelis. Subhanakallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih banyak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Jazakumullah khair.